Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas TPPL 2A, Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Dalam video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang review jurnal pembuatan sabun padat dari minyak serai. Kelompok kami terdiri dari Sukmawati, Nabila Rizky Qurratu Aini, Aris Supriyadi, Dinda Andini, Triadi Nugraha. Dalam video kali ini akan menjadi tugas praktikum ekologi industri yang diampu oleh Bapak Dodi Satriawan STMN. Yang kami hormati Bapak Dodi Satriawan STMN selaku dosen mata kuliah praktikum ekologi industri. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Sukmawati dengan NPM 1901070001 dari kelas TPPL 2A. Saya mahasiswa semester 3 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Yang terhormat Bapak Dodi Satriawan STMN selaku dosen mata kuliah praktikum ekologi industri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang review jurnal, yaitu pemanfaatan minyak serai sebagai antioksidan pada sabun mandi padat. Berikut jurnalnya. Metodologi dalam jurnal tersebut yaitu bahan dan alat yang digunakan pada penelitian ini adalah minyak sawit yang bermerek Sanko, minyak VOC, NaOH, asam siarat, Aquades, minyak serai gliserin, Cocoa Urate, cawan porselin, corong kaca, Erlenmeyer, gelas beker, labu ukur, neraca analitik, pengaduk kaca, pipet tetes, pipet volume, termometer, hot plate, kaca arloji, gelas ukur, filler, spatula, magic stirrer, dan cetakan sabun. Proses pembuatan sabun. Yang pertama yaitu asam stearat sebanyak 9 gram terlebih dahulu dileburkan pada suhu 60 derajat Celcius. Asam stearat melebur kemudian ditambahkan minyak sawit sebanyak 30 ml dan minyak VOC sebanyak 2 ml sambil diaduk dengan menggunakan magic stirrer agar campuran menjadi homogen. Selanjutnya, NaOH dituangkan secara perlahan sebanyak 15 ml pada suhu 70 derajat Celcius, lalu diaduk selama beberapa menit sehingga terbentuk trap. Selanjutnya, ditambahkan Aquades sebanyak 40 ml dan glycerin sebanyak 8 ml. Cocoa sebanyak 1 ml sambil diaduk selama 7-10 menit hingga mencampur homogen dengan variasi kecepatan pengadukan 250 rpm, 350 rpm, dan 500 rpm. Setelah pengadukan menjadi homogen, kemudian ditambahkan minyak serai yang bervariasi, yaitu sekitar 1 ml, 2 ml, 3 ml sambil diaduk hingga tercampur sempurna. Campurkan semuanya, kemudian dituangkan ke dalam cetakan dan diamkan selama 24 jam atau seharian hingga sabun batang mengeras. Tahapan analisa uji kualitas sabun serai ditentukan menggunakan SNI 063532 1994 berupa uji kadar
air, kadar asam lemak, alkali bebas, dan nilai pH. Dalam uji kadar air, yang pertama tahapannya yaitu cawan porselin dipanaskan pada suhu 105 derajat Celcius selama setengah jam dan didinginkan dalam desikalator selama 15 menit. Kemudian ditimbang cawan porselin kosong yang beratnya telah konstan. Selanjutnya, sampel sebanyak 5 gram yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam cawan porselin. Kemudian dipanaskan kembali selama 1 jam dengan suhu 105 derajat Celcius. Bila timbul gelombang, bila timbul gelembung, maka dihancurkan dengan batang pengaduk, lalu dipanaskan lagi dan ditimbang hingga bobot konstan atau tetap. Dalam uji kadar air ini diikuti dengan persamaan, yaitu kadar air sama dengan kekurangan bobot per gram sampel dikali 100%. Keterangan dalam ini yaitu kekurangan bobot itu berupa sama dengan berat sampel dikurangi berat akhir sabun. Uji yang kedua yaitu uji kadar asam lemak bebas. Langkah-langkahnya yang pertama, diambil 100 ml etanol, dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, kemudian dipanaskan sampai mendidih. Yang kedua, ditambahkan 0,5 ml phenolphthalein dan didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius. Kemudian dinetralkan dengan NaOH etanol 0,1 N. Sampel ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam alkohol netral yang di atas, lalu dipanaskan selama 30 menit sampai mendidih. Selanjutnya, larutan berwarna merah bersifat alkalis didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius dan dititrasi dengan NaOH etanol 0,1 N sampai timbul warna yang tahan selama 15 detik. Dalam uji kadar asam lemak bebas ini dapat dipersamaan dengan V kali N kali 0,205 per W dikali 100%. Keterangannya, V yaitu volume NaOH etanol 0,1 N yang digunakan dalam mili. N normalitas NaOH etanol 0,1 N yang digunakan. W yaitu bobot sampel atau berat sampel. 0,205 yaitu bobot setara NaOH. Selanjutnya, uji ke nilai pH. Dalam uji nilai pH ini dilakukan pengukuran dengan pH meter, maka terlebih dahulu pH meter dikalibrasi dengan larutan buffer pH 4 dan pH 10. Selanjutnya, elektroda dibersihkan menggunakan Aquades. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram ke dalam beker gelas. Kemudian, Aquades sebanyak 9 ml dimasukkan ke dalam beker gelas lalu dipanaskan dan dikocok. Selanjutnya, elektroda yang telah dibersihkan kemudian dicelupkan ke dalam sampel sabun. Kemudian dicatat nilai pH yang didapatkan setelah angka pada pH meter stabil. Hasil dan pembahasan. Hubungan kadar air dengan kecepatan pengadukan dan volume minyak sereh pada pembuatan sabun mandi padat. Berikut hasilnya. Kadar air terendah yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebesar 5,8
yaitu pada volume minyak sereh 3 mili dengan kecepatan pengadukan 250 rpm, sedangkan kadar air tertinggi pada volume minyak sereh yaitu 1 mili dengan kecepatan putaran 350 rpm yaitu sebesar 23,8%. Di mana semakin banyak volume minyak sereh yang digunakan, maka kadar air yang didapatkan semakin sedikit, sehingga semakin besar kecepatan mengaduk, maka semakin kecil pula kadar air yang diperoleh. Tingginya kadar air yang didapatkan menyebabkan sabun mudah berbau tidak enak atau tengik. Dengan adanya penambahan antioksidan minyak sereh, maka bau tidak enak atau tengik itu pada sabun dapat dikurangi. Yang kedua, pengaruh kecepatan pengadukan volume minyak sereh dengan asam lemak bebas. Berikut grafiknya. Analisa kadar asam lemak bebas pada sabun adalah dengan mendidihkan sabun yang ditambahkan 20 mili etanol netral dengan penambahan fenolphthalein sebanyak 3 tetes. Asam lemak bebas yang dilarutkan dalam etanol netral kemudian dititrasi dengan natrium hidroksida. Berdasarkan gambar 2, maka didapatkan kadar asam lemak bebas yang paling tinggi adalah pada volume minyak sereh 3 mili dengan kecepatan pengadukan 500 rpm dengan kadar asam lemak sebesar 0,205%. Sedangkan kadar asam lemak bebas yang rendah berada pada kecepatan pengadukan 250 rpm dengan volume minyak sereh 1 mili yaitu sebesar 0,041%. Kenaikan kandungan asam lemak bebas ini dipengaruhi oleh tidak sanggupnya NaOH mengikat minyak yang berlebih sehingga asam lemak bebas masih terkandung di dalam sabun. Hasil analisa ini menunjukkan bahwa jumlah asam lemak bebas yang terdapat pada pembuatan sabun mandi ini sudah memenuhi standar mutu SNI sebesar kurang dari 2,5%. Pengaruh kecepatan pengadukan dan volume minyak sereh terhadap nilai pH atau derajat keasaman. Hasil analisa untuk sabun mandi padat memiliki pH sekitar 9-10,26. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai pH sabun padat cukup baik dan memenuhi syarat mutu sabun berstandar SNI. Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa nilai pH tertinggi dari sabun mandi padat dengan penambahan minyak sereh sebagai antioksidan yaitu pada volume minyak sereh sekitar 1 mili dengan kecepatan putaran 250 rpm dengan nilai pH sebesar 10,26. Sedangkan nilai pH terendah terdapat pada volume minyak sereh 1 mili dengan kecepatan putaran 350 rpm dengan nilai pH sebesar 9,0. Volume minyak sereh yang terbaik didapatkan pada volume minyak sereh 1 mili dengan kecepatan pengadukan 350 rpm. Hal ini dikarenakan pada volume minyak sereh 1 mili dan kecepatan 350 rpm memiliki pH yang cocok untuk penggunaan sabun dan digunakan pada sabun untuk kulit. Kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu kesimpulan. Bahan baku atau minyak yang terlebih menyebabkan adanya asam lemak bebas pada sabun. Yang kedua, semakin besar kecepatan pengadukan yang diberikan, maka semakin sedikit nilai kadar air yang didapatkan.
Nilai kadar air terkecil yang didapatkan yaitu sekitar 12,8%. Yang ketiga, nilai pH yang paling rendah yaitu pada volume minyak serai 1 mili dengan kecepatan pengadukan 350 rpm yaitu sebesar 9. Nilai pH yang paling tinggi yaitu pada volume minyak serai 1 mili dengan kecepatan pengadukan 250 rpm yaitu sebesar 10,26. Saran dalam penelitian ini adalah masih dapat dikembangkan untuk mendapatkan formulasi yang lebih seimbang antara lemak dengan basah dalam sabun mandi padat serai. Sekian dari saya, akan dilanjutkan pada mahasiswa berikutnya yaitu Rizky, Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nabila Rizky Kuroto Aini, kelas TPPL 2A dengan nomor mahasiswa 1901070008. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Optimasi Pemanfaatan Minyak Serai atau Simbopogacintrates DC sebagai zat antiseptik pada pembuatan sabun lunak herbal. Yang pertama ada metode penelitian, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama bahan yaitu VCO atau Virgin Coconut Oil atau yang sering disebut dengan minyak kelapa, minyak serai, KOH, NaCl 30%, etanol 96%, indikator PP, HCl 0,1N. Alatnya magnetic stirrer, glass beaker, dan hot plate. Proses pembuatan sabun yang pertama, minyak serai sebanyak 40 ml dan 10 ml minyak kelapa murni atau VCO dicampurkan ke dalam glass beaker. Yang kedua, tambahkan 17,7 ml larutan KOH dengan konsentrasi yang divariasi sebesar 20%, 30%, 40%, dan 50%. Yang ketiga, masing-masing larutan tersebut dipanaskan pada suhu mencapai 500 derajat Celcius sambil diaduk dengan magnetic stirrer dengan kecepatan pengadukan 350 rpm selama 45 menit. Usahakan suhu tetap 500 derajat Celcius selama proses penyabunan berlangsung dan mengental. Yang keempat, larutan yang telah mengental ditambahkan NaCl 30% sebanyak 50 ml, diaduk lebih kurangnya selama 1 menit. Larutan dimasukkan ke dalam corong pisah dan didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Yang kelima, lapisan bagian atas diambil sebanyak 50 ml dan larutan kembali diaduk hingga homogen. Yang terakhir, hasil sabun kemudian dianalisis yang meliputi uji organoleptis, uji alkali bebas, uji asam lemak bebas, dan uji daya hambat bakteri. Hasil terbaik dari variasi konsentrasi KOH tersebut kemudian divariasikan pada suhu meliputi 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, 50 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius dengan prosedur yang sama. Kemudian yang kedua ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisa bahan baku. Berdasarkan hasil penelitian dengan analisa bahan baku minyak serai dan VCO, diperoleh bilangan asam lemak bebas atau FFA sebanyak 0,065%. Sabun yang baik menurut standar nasional Indonesia adalah sabun dengan kadar asam lemak bebas kurang dari 2,5%. Asam lemak bebas berhubungan dengan bau sabun. Apabila asam lemak bebas melebihi standar sabun, berbau tengik dan menghambat proses pembersihan permukaan kulit oleh sabun. Yang kedua ada analisa produk sabun terhadap pengaruh konsentrasi KOH. Yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi KOH terhadap pH. Pengujian pH dilakukan dengan menggunakan pH meter yang dicelupkan beberapa saat ke dalam sampel yang telah dilarutkan dengan menggunakan aquades. Pengaruh konsentrasi KOH terhadap pH dapat dilihat pada gambar 4 di bawah ini.
Dari percobaan diketahui bahwa pH semakin basa seiring bertambahnya konsentrasi KOH pada sampel. Hal ini dikarenakan adanya zat sisa reaksi yang bersifat basa yang tidak dapat terpisahkan oleh sabun. Yang kedua yaitu pengaruh konsentrasi KOH terhadap alkali bebas. Alkali bebas adalah alkali dalam sabun yang tidak terikat sebagai senyawa. Standar Nasional Indonesia tahun 1994. Pengujian alkali bebas dilakukan dengan mereflux sabun seberat 10 gram dengan alkohol netral. Kemudian sabun dititrasi dengan HCl 0,1 N. Sabun yang mengandung alkali bebas maka akan muncul warna merah jambu setelah dilakukan titrasi tersebut. Pengaruh konsentrasi KOH terhadap alkali bebas dapat dilihat pada gambar 4. Yang ketiga ada pengaruh konsentrasi KOH terhadap asam lemak bebas. Asam lemak adalah asam lemak bebas yang berada pada sabun, tetapi yang tidak terikat dengan senyawa natrium ataupun senyawa trigliserida dalam kurung lemak atau minyak menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1994. Pengujian asam lemak bebas dilakukan dengan mereflux sabun seberat 5 gram dengan alkohol netral. Kemudian sabun dititrasi dengan KOH 0,1 N dan sabun yang mengandung alkali bebas maka akan berubah kembali seperti warna awal sabun atau sebelum sabun direflux. Yang keempat, analisis organoleptik. Pada analisis organoleptik digunakan dengan parameter busa, warna, bau, dan kekentalan. Pada variabel ini digunakan variasi konsentrasi KOH sebesar 20%, 30%, 40%, dan 50%. Adapun data dari analisa organoleptik sabun lunak tercantum dalam tabel 2. Berdasarkan analisis pH, kadar alkali bebas, kadar air, dan asam lemak bebas dapat disimpulkan bahwa sabun yang dibuat dengan konsentrasi KOH 30% merupakan hasil yang paling baik. Yang kelima ada efektivitas daya hambat bakteri. Yang pertama, analisa daya hambat bakteri dilakukan dengan cara pembuatan media peptone count agar yaitu atau PCA sebanyak 2,2 gram dilarutkan dengan aqueous yang sebelumnya media telah disterilkan dalam autoclave. Media peptone count agar atau PCA yang telah disterilkan diambil ke dalam cawan Petri yang telah disterilkan atau dilakukan dalam keadaan encase. Kemudian ditutup cawan Petri. Ratakan media, kemudian diamkan hingga media menjadi padat. Buat goresan zigzag pada media yang telah memadat sebagai pembanding tangan sebelum memakai sabun dan setelah memakai sabun. Setelah dilakukan penggoresan cawan Petri dibungkus kembali dengan koran. Masukkan dalam inkubator dengan posisi terbalik pada suhu 50 sampai 10 selama derajat 24 jam. Dilakukan pengamatan jumlah koloni dalam sampel sabun yang diamati. Kusfi Putri 2013. Minyak serai mengandung senyawa eugenol yang dapat berperan aktif membunuh bakteri patogen. Dari hasil percobaan diketahui bahwa daya hambat bakteri paling efektif yaitu 60,6% dan terendah 42,85%. Dari hasil percobaan penambahan konsentrasi KOH berpengaruh terhadap tingkat efektivitas daya hambat bakteri. Yang ketiga ada analisa produk sabun terhadap pengaruh temperatur. Proses untuk mempelajari pengaruh temperatur proses terhadap kualitas sabun dilakukan proses pembuatan sabun pada suhu yang divariasikan. Kecepatan pengadukan 350 rpm dengan konsentrasi KOH 30% untuk mengetahui kualitas sabun yang dihasilkan. Dilakukan analisis pH, alkali bebas, asam lemak bebas, dan daya hambat bakteri. A. Pengaruh temperatur proses terhadap pH. Pada analisis pH digunakan 1 gram sabun
yang dilarutkan dengan Aquades dan diuji dengan kertas pH. Pengaruh temperatur proses terhadap pH dapat dilihat pada gambar 8. Berdasarkan gambar 8 tersebut diperoleh semakin tinggi suhu maka pH sabun meningkat. pH sabun yang tinggi disebabkan karena partikel air yang dalam sabun mendifusi ke udara sehingga sabun akan lebih pekat dengan residu alkali. Menurut Gus Putri dan kawan-kawannya pada tahun 2013, pH pada sabun yaitu berkisar antara 9 sampai 10. Hasil analisis pH, jadi sabun yang dihasilkan dalam penelitian ini memenuhi standar. Yang kedua, pengaruh temperatur proses terhadap alkali bebas. Alkali bebas adalah alkali dalam sabun yang tidak terikat sebagai senyawa menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1994. Pengaruh temperatur proses terhadap alkali dapat dilihat pada gambar 9. Dari grafik hubungan temperatur proses terhadap alkali bebas terlihat bahwa semakin tinggi suhu maka semakin besar pula alkali bebas dalam sabun. Adanya peningkatan kadar alkali bebas disebabkan banyaknya air yang mendifusi ke udara pada campuran alkali. Karena air dapat menurunkan konsentrasi alkali bebas dalam sabun. Namun terjadi penurunan alkali pada suhu 600 derajat Celcius. Pada kisaran suhu tertentu, kenaikan suhu akan mempercepat reaksi penyabunan, yang artinya menaikkan hasil dalam waktu yang lebih cepat. Tetapi jika kenaikan suhu telah melebihi suhu optimal, maka akan menyebabkan pengurangan hasil karena reaksi akan bergeser ke arah preaksi atau dengan kata lain produk akan berkurang. Berdasarkan standar mutu sabun menurut Standar Nasional Indonesia tahun 1994, alkali bebas dalam sabun maksimalnya yaitu 0,14%. Dari analisis yang dilakukan diperoleh alkali bebas berkisar 0,082 sampai 0,061%. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa alkali bebas pada produk sabun ini sesuai dengan SNI. Yang ketiga yaitu pengaruh temperatur proses terhadap asam lemak bebas. Asam lemak adalah asam lemak bebas yang berada pada sabun tetapi tidak terikat dengan senyawa kalium ataupun senyawa trigliserida atau lemak netral. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa semakin tinggi suhu maka asam lemak bebas meningkat. Temperatur sangat berpengaruh pada reaksi kimia, di mana kenaikan temperatur akan menaikkan kecepatan reaksi. Reaksi yang bersifat endotermis memerlukan suhu yang tinggi untuk menggeser kesetimbangan reaksi ke arah pembentukan asam lemak berdasarkan standar baku mutu sabun mandi padat. Sabun yang baik adalah sabun yang memiliki kadar asam lemak bebas kurang dari 2,5%. Jadi sabun yang dihasilkan memenuhi standar baku mutu sabun. Yang keempat yaitu analisa organoleptik. Pada analisa organoleptik digunakan dengan parameter busa, warna, bau, dan kekentalan. Pada variabel ini digunakan variasi temperatur proses 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, dan 60 derajat Celcius. Adapun data dari analisa organoleptik sabun lunak tercantum dalam tabel 3. Berdasarkan analisis pH, kadar alkali bebas, kadar air, dan asam lemak bebas dapat disimpulkan bahwa sabun yang dibuat dengan temperatur proses 60 derajat Celcius merupakan hasil yang paling baik. Yang terakhir ada efektivitas daya hambat bakteri. Daya hambat bakteri paling efektif yaitu 73,68% dan terendah 45,83%. Dari hasil percobaan, semakin tinggi suhu maka sangat berpengaruh terhadap tingkat efektivitas daya hambat bakteri. Yang keempat ada perbandingan hasil sabun dengan penelitian sebelumnya dan SNI. Berdasarkan hasil analisis yang telah ditentukan pada sabun lunak, selanjutnya hasil tersebut dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dan SNI. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini. Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat kadar alkali bebas, kadar asam lemak bebas, antibakteri, dan pH pada sabun minyak serai dan virgin coconut oil hasilnya sama.
dan lebih baik dibandingkan penelitian sebelumnya, yaitu sabun dari minyak kelapa dan minyak cengkeh milik Naila Hasanah tahun 2017. Selain itu juga efektivitas daya hambat bakteri dari data sabun serai memiliki nilai efektivitas lebih besar, yaitu 42,5 sampai 73,68% dibandingkan efektivitas daya hambat bakteri pada sabun minyak cengkeh, yaitu 53,0 sampai 68,4%. Namun menurut standar baku mutu sabun, untuk kadar alkali bebas sebesar 0,14%, asam lemak bebas sebesar yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, semakin tinggi konsentrasi KOH, maka pH kandungan alkali bebas dan asam lemak bebas dalam sabun akan semakin tinggi. Yang kedua, semakin tinggi temperatur proses, maka pH sabun meningkat dengan pH 8-10. Kandungan alkali bebas naik seiring semakin tinggi temperatur proses, namun pada suhu 60 derajat Celcius, alkali bebas menurun. Yang ketiga, produk sabun terbentuk cair kental berwarna kuning, aroma khas serai. Kondisi proses yang baik diperoleh dengan menggunakan sabun dengan konsentrasi KOH 30% dan temperatur proses 60%. Dengan konsentrasi tersebut diperoleh sabun dengan pH 10, kadar alkali bebas 0,028%, asam lemak bebas 1,14%, dan senyawa pada minyak serai mampu membunuh bakteri hingga 72,09%. Yang terakhir, produk yang dihasilkan memiliki kadar alkali bebas terendah yaitu 0,08% dan tertinggi 0,196%. Kadar asam lemak bebas terendah 0,36% dan tertinggi 2,6%. Sedangkan untuk pH terendah didapat pH 8 dan tertinggi pH 11. Sarannya, untuk penelitian ini semoga penelitian kedepannya menjadi lebih baik lagi. Perkenalkan, nama saya Ari Supriyadi, nomor induk mahasiswa 19011009 dari kelas TPPL 2A, akan menyampaikan tentang jurnal yang saya temukan, yaitu dengan judul Pengembangan Produk Berbasis Minyak Atsiri, Sabun Padat dan Cair Guna Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Masyarakat Desa Pelutan, Kecamatan Gebang, Purworejo. Berikut adalah tampilan dari jurnalnya. Untuk metode dan percobaan, yang pertama ada alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini yang pertama seperangkat alat distilasi, baskom penampung, statif dan klem, pompa air, mixer, timbangan, cetakan plastik, pisau, talenan, mangkok dan spatula. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yang pertama ada daun serai yang dipotong kecil-kecil, natrium sulfat, minyak kelapa sawit, soda api, hidrosol serai, pewarna makanan, dan minyak serai dapur. Selanjutnya cara kerja. Yang pertama, reaksikan 350 gram minyak kelapa sawit dengan 70 gram soda api yang dilarutkan 150 gram air sumur. Kemudian yang kedua, diaduk hingga mengental. Yang ketiga, tambahkan pewarna makanan sebanyak 3-5 tetes dan minyak serai dapur sebanyak 1-2 tetes. Aduk hingga merata, kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan, lalu ditunggu selama 3-6 jam hingga mengeras. Setelah mengeras, lepaskan sabun dari cetakan dan disimpan selama 1 bulan agar sisa soda api habis bereaksi. Kemudian, hasil dan pembahasan. Pembuatan sabun padat dilakukan dengan metode trial dan error. Pembuatan sabun padat dilakukan sebanyak 3 kali dengan 2 kali percobaan kurang berhasil. Pembuatan sabun padat menggunakan minyak kelapa sawit, soda api, air hidrosol, dan pewarna makanan. Percobaan pertama menunjukkan hasil sabun padat terlalu lembek dan tidak kering setelah didiamkan selama 3 hari. Setelah dilakukan analisa, pada percobaan pertama masalah yang ditemukan adalah terlalu banyak minyak kelapa dan kurang soda api. Kemudian percobaan yang kedua dilakukan dengan hasil evaluasi percobaan pertama. Hasil percobaan kedua menunjukkan hasil yang sebaliknya dari percobaan pertama. Sabun terlalu keras dan berwarna putih. Setelah dilakukan analisa, ternyata percobaan kedua terlalu banyak menggunakan soda api. Percobaan ketiga dilakukan dengan hasil evaluasi percobaan kedua dan ketiga. Setelah dilakukan percobaan ketiga, hasil dari sabun padat sudah tepat dan dapat digunakan.
Setelah itu dilakukan pengemasan sabun padat menggunakan bahan karton. Harga pokok produksi sabun padat dalam sebulan sejumlah Rp408.300 dan harga pokok penjualan sejumlah Rp2.722. Untuk jumlah produksi sebanyak 150 kemasan selama sebulan. Menurut informasi yang didapatkan, harga pasaran sabun padat kisaran Rp3.000 sampai Rp5.000 per kemasan. Sehingga di sini kami menyarankan untuk memberikan harga Rp5.000 per kemasan sabun padat. Dengan harga penjualan Rp5.000 per kemasannya bisa diambil keuntungan kotor kurang lebih Rp2.288. Dengan keuntungan tersebut, maka break-even poinnya adalah dengan menjual 213 kemasan produk sabun padat. Kesimpulan, masyarakat Desa Pelutan antusias dalam program produksi produk berbasis minyak atsiri, yaitu sabun mandi dan sabun cuci piring. Diharapkan program pembuatan sabun mandi dan sabun cuci piring dapat menjadi produk unggulan BUMDes Desa Pelutan sehingga mampu meningkatkan taraf kesejahteraan Desa Pelutan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dinda Anini Jaurini. Saya dari kelas TPPL 2A. NIM saya 190200738. Metodologi bahan-bahannya minyak jelantah sawit. 2. Bahan-bahan pemurni minyak jelantah sawit. 3. NaOH 15%. 4. Karbon aktif. 5. Aqueous. 6. Minyak jelantah sawit 100 gram. 7. Bahan-bahan pembuatan sabun mandi padat, yaitu minyak sawit murni 100 gram, minyak jelantah sawit hasil pemurnian 100 gram, NaOH 50%, Aqueous, dan yang terakhir ekstrak sabun serai 15% dan 20%. Cara kerjanya, yang pertama, pemurnian minyak jelantah sawit. 1. Proses penghilangan bumbu atau daging minyak goreng bekas. 2. Timbang 100 gram minyak jelantah sawit yang akan dimurnikan, kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker 1000 ml. 3. Pisahkan minyak jelantah sawit dari kotorannya dengan menggunakan kertas saring Watmat nomor 42. Yang keempat, proses netralisasi. Yang kelima, lanjutkan NaOH dengan konsentrasi 15% atau 15 gram NaOH dilarutkan di dalam 100 ml Aqueous. Yang keenam, minyak jelantah sawit hasil penghilang bumbu dipanaskan pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Dimasukkan larutan NaOH dengan NaOH 15% dengan komposisi. Yang ketujuh, minyak NaOH sama dengan 100 gram minyak, yaitu 5 liter NaOH. Yang kedelapan, campuran diaduk menggunakan blender selama 10 menit, kemudian disaring dengan kertas saring Watmat nomor 42 untuk memisahkan kotorannya. Proses pemecatan atau bleaching. Yang pertama, dipanaskan
Dipanaskan minyak goreng hasil netralisasi sampai suhu 70 derajat Celcius. Yang kedua, karbon aktif 240 ml sebanyak 7,5% dari 100 gram minyak jelantah sawit hasil netralisasi dimasukkan ke dalam larutan minyak jelantah sawit hasil netralisasi. Yang ketiga, larutan diaduk dengan blender selama 60 menit dan dipanaskan dalam suhu 150 derajat Celcius. Kemudian disaring dengan kertas sari Batman nomor 42 untuk memisahkan kotoran minyak jelantah sawit pemurnian siap digunakan. Selanjutnya, proses pembuatan ekstrak daun serai. Yang pertama, proses pembuatan ekstrak daun serai dibutuhkan serai sebanyak 8 buah daun serai atau 64 gram dan air sebanyak 30 ml. Adapun langkah-langkah pembuatan sebagai berikut. Selanjutnya, daun serai sebanyak 64 gram direndamkan dalam 30 liter air selama sehari semalam. Selanjutnya, daun serai kemudian dipotong kecil-kecil dan dimasukkan. Dan yang terakhir, daun dimasukkan ke dalam blender untuk dihaluskan. Daun serai di blender sampai halus selama 15 menit. Kemudian bubur daun serai dibungkus dengan kain dan dicelupkan ke dalam 50 ml air, lalu diperas untuk diambil ekstraknya. Pembuatan sabun. Yang pertama, dibuat larutan NaOH dengan konsentrasi 40%. Yang kedua, minyak goreng hasil pemurnian dipanaskan pada suhu proses 55 derajat Celcius. Yang ketiga, larutan NaOH dengan konsentrasi 40% dipanaskan dalam suhu 55 derajat Celcius. Yang keempat, campuran minyak NaOH sebanyak 100 gram dan minyak 50 gram NaOH. Selanjutnya, diaduk dengan blender selama 45 menit. Yang keenam, ekstrak daun serai ditambahkan pada campuran sebanyak 14%, 15% dan 20% dan diaduk dengan blender selama 5 menit. Yang ketujuh, larutan sabun yang mengental dimasukkan ke dalam cetakan sabun dan ditutup dengan plastik serta didiamkan selama 2 hari agar menjadi padat. Yang terakhir, setelah sabun sudah menjadi padat atau mengeras, maka sabun hasil olahan minyak jelantah sawit dapat diuji standar mutunya. Hasil dan pembahasan. Pembuatan sabun mandi padat dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah sawit dan juga
daun serai adalah sebagai berikut. Formula 1. Minyak yang digunakan adalah minyak murni dalam kemasan sebanyak 50 gram dan penambahan NaOH sebanyak 25 gram serta penambahan ekstra daun serai sebanyak 15% dan 20%. Formula 2. Minyak yang digunakan adalah minyak hasil pemurnian dari limbah minyak jelantah sawit sebanyak 50 gram dan penambahan NaOH sebanyak 25 gram serta penambahan ekstra daun serai sebanyak 15% dan 20%. Pengujian pH derajat kemasan atau pH digunakan untuk menatakan tingkat kemasan atau kebasahan suatu larutan. Yang dimaksud dengan kemasan adalah konsentrasi ion hidrogen dalam pelarut air. pH sabun berkisar antara 9,0 sampai 10,8. Nilai pH merupakan karakteristik yang sangat penting dalam menentukan mutu sabun. pH sabun yang terlalu basa yaitu antara 10,8 sampai 12 dianggap sebagai penyebab iritasi. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, nilai pH sabun dari hasil pemurnian minyak jelantah sawit adalah kisaran antara 9,8 sampai 9,9. Sedangkan pada minyak murni dalam kemasan yang dihasilkan berkisar antara 9,99 sampai 10,5. Sehingga pengujian pH pada sabun antara pemurnian minyak jelantah sawit dan minyak. Pengujian kadar air. Kadar air dapat dipengaruhi tingkat kekerasan dari sabun mandi padat murni dalam kemasan yang memenuhi. Berikut adalah tabel penguji pH. Dan yang kedua, berikut adalah tabel pengujian pH. Standar mutu sabun yaitu berkisar antara 9,0 sampai 10,8. Semakin tinggi kadar air sabun, maka tingkat kekerasan sabun akan semakin lunak. Sebaliknya, semakin rendah kadar air sabun, maka tingkat kekerasan sabun akan semakin keras. Pengujian air merupakan pengamatan terhadap sebanyaknya air yang didapat di dalam bahan yang dinyatakan dalam persen. Rata-rata kadar air sabun dapat dihasilkan berkisar antara 15% hingga 44,86%. Dari hasil uji kadar air yang disajikan pada tabel 3 dapat dilihat persentase uji kadar air dalam gambar 2.
Pada pengujian kadar air, sabun padat diperoleh pada minyak hasil pemurnian minyak jelantah sawit dengan konsentrasi 14%, yaitu jumlah kadar air sebesar 15% pada konsentrasi 15% dan 20%. Diperoleh nilai kadar air masing-masing sebesar 17% dan 37,7%, sehingga pada pengujian minyak murni dalam kemasan diperoleh pada konsentrasi 15%, jumlah kadar airnya sebesar 44,86%, dan pada konsentrasi 20% diperoleh nilai kadar air 44,53%. Minyak hasil murni minyak jelantah sawit pada konsentrasi 14% telah memenuhi standar mutu sabun padat, sedangkan pada minyak murni yang dalam kemasan tidak memenuhi standar mutu sabun padat. Berikut adalah tabel perbandingan nilai sabun menurut kadar uji kadar air. Dilakukan pengujian warna sabun dan diperoleh hasil dari yang dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 dibandingkan hasil sabun menurut uji warna sabun, konsentrasi ekstra serai 14% dan 15%. Diperoleh warna sabun yang lebih pusat daripada sabun yang ditambahkan konsentrasi 20%. Hal ini disebabkan pada penambahan ekstra serai dengan konsentrasi 20%, warna lebih cukup besar dipengaruhi oleh ekstra yang ditambahkan pada hasil sabun. Kesimpulan, minyak jelantah sawit yang dimurnikan dapat menjadi bahan baku pembuatan sabun mandi padat. Yang kedua, pengaruh ekstra sabun daun serai yang diberikan terlihat dominan dalam pengaruh warna sabun. Sabun dengan ekstra daun serai yang konsentrasinya lebih sangat tinggi dengan warna sabun menjadi kuning tua dan memiliki bau ekstra yang menyengat, sehingga sabun dengan ekstra daun serai yang relatif rendah membuat sabun berwarna kuning pusat dan memiliki warna ekstra daun serai yang tidak terlalu menyengat. Sabun mandi padat yang memenuhi standar mutu adalah sabun yang ditambahkan ekstra daun serai sebesar 14% dengan nilai pH 9,9 dan kadar airnya sebesar 15%, sedangkan pada penambahan ekstra daun serai 15% dan 20%,
sehingga kadar airnya melebihi batas yang dipersyaratkan dalam SNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiradi Nugraha, NPM 19030762 dari kelas TPPL 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang formulasi sediaan sabun pada minyak astiri serai dapur sebagai antibakteri terhadap Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Yang pertama adalah metode percobaan. Alat yang digunakan pada metode kali ini adalah seperangkat gelas, gunting, neraca analitik, satu set alat destilasi uap, termometer, klem, dan statif, cawan petri, laminar air flow, indikator, cotton bud, mikroskop, autoclave mistar, OC, aluminium foil, bunsen, kaki 3, cetakan sabun, oven, desikator, bal filter, hot plate, panci, buret, kertas saring, penang gas air, dan serbet. Bahan yang digunakan: serai, bakteri Echoli coli, bakteri Staphylococcus aureus, netrin agar atau Na, twin 80, asam sitrat, NaOH, gliserin, sukrosa, kokamidea, NaCl, aquades, H2SO4, dietil ether, natrium sulfat kering, alkohol, indikator, metil orange, indikator, phenolphthalein, etanol, KOH, dan HCl, virgin coconut oil atau VCO, minyak zaitun, sabun, dan antibakteri. Cara kerja: yang pertama yang dilakukan adalah campurkan fraksi lemak yaitu asam sitrat dan minyak VCO dan minyak zaitun dengan alkali yaitu NaOH 30% pada suhu 35 derajat Celcius. Yang kedua, saat penambahan NaOH ini adonan akan menjadi keras dan lengket yang menunjukkan terbentuknya stok sabun. Yang ketiga, kemudian di dalam stok sabun ditambahkan bahan tambahan lainnya seperti gliserin, sukrosa, kokamidea, NaCl, aquades, dan minyak astiri serai dapur. Yang keempat, adonan kemudian diaduk hingga homogen. Setelah itu, sabun dituangkan ke dalam cetakan dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam pada suhu ruangan. Yang keenam, setelah sabun didiamkan selama 3-4 minggu, proses angin. Yang selanjutnya dilakukan uji aktivitas antibakteri dan dievaluasi mutunya. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah isolasi minyak astiri dengan destilasi uap. Sebanyak 10 kilo serai dapur menghasilkan minyak astiri sebanyak 30,2 gram dengan rendaman 0,302%. Rendaman yang diperoleh mendekati redimen dari hasil penelitian minyak astiri serai dapur, yakni 0,263%. Perbedaan rendaman yang diperoleh dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tempat tumbuh tanaman, faktor genetik tanaman, umur tanaman, serta iklim. Minyak astiri dihasilkan memiliki karakteristik yakni berwarna bening kekuningan dengan bau yang khas. Yang kedua adalah uji aktivitas antibakteri minyak astiri serai dapur. Hasil uji aktivitas antibakteri minyak astiri serai dapur atau Symbophagous ciratus DC dengan berbagai konsentrasi dipaparkan pada serai dapur memiliki aktivitas antibakteri yang tergolong sangat kuat terhadap bakteri E. coli dan S. aureus. Aktivitas antibakteri tergantung pada konsentrasi minyak astiri yang digunakan. Semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka semakin besar pula daya hambat yang diberikan. Yang ketiga adalah hasil uji aktivitas antibakteri minyak astiri serai dapur terhadap bakteri. Berikut adalah tabelnya.
Tabel 2 menunjukkan bahwa terhadap perbedaan yang signifikan antara konsentrasi dalam menghambat pertumbuhan E. coli dan S. aureus, namun pada konsentrasi 25 dan 50% tidak terdapat perbedaan nyata. Dalam menghambat pertumbuhan E. coli, daya hambat yang diperoleh pada penelitian ini berbeda bila dibandingkan dengan penelitian minyak astiri serai wangi yang dilaporkan oleh Puspawati et al. Yakni 0,3,0 sampai 11 mm untuk bakteri E. coli dan 3,0 sampai 12 mm untuk bakteri S. aureus pada konsentrasi 25, 50 dan 75 dan 100 ppm. Perbedaan daya hambat yang diperoleh disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tingkat konsentrasi, jenis tanaman, serta tempat tumbuh tanaman. Yang keempat adalah uji aktivitas antibakteri sabun pada minyak astiri serai dapur. Hasil uji sabun pada minyak astiri serai dapur dipaparkan pada tabel ketiga. Besarnya hambatan terhadap pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus tergolong kuat dan naik seiring dengan pertumbuhannya variasi massa sabun yang diberikan. Hal ini disebabkan sebagian besar komponen dalam serai dapur teridentifikasi sebagai golongan sequesterpen. Sequesterpen memiliki efek antibakteri. Tabel 3 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kontrol negatif dan perlakuan dengan minyak astiri menghambat pertumbuhan E. coli. Hasil uji aktivitas antibakteri sabun padat minyak astiri serai dapur terhadap E. coli dan S. aureus. Berikut adalah tabelnya. Sedangkan perilaku penambahan minyak astiri dari formula 2 sampai 5 tidak berbeda nyata. Hasil uji antibakteri sabun terhadap S. aureus menunjukkan tidak adanya efek penghambatan yang lebih besar atau tidak berbeda nyata antara semua perlakuan. Hal ini kemungkinan disebabkan karena senyawa-senyawa metabolit sekunder umumnya memiliki batas kemampuan dalam bioaktivitasnya. Pada variasi massa minyak astiri tertentu, senyawa metabolit sekunder tidak memberikan peningkatan respon yang signifikan atau tidak berbeda nyata. Daya hambat sabun padat transparan pada penelitian ini berbeda bila dibandingkan dengan hasil penelitian sabun padat minyak Gubal Gaharu yang dilaporkan oleh Ismanto dan kawan-kawan, yakni 23 sampai 33 mm untuk bakteri S. aureus pada konsentrasi 1, 1,5, 2,2, 2,5 dan 3,5%. Hal ini diketahui dari diameter hambatan yang diperoleh pada penelitian ini lebih kecil dibandingkan dengan penelitian sabun padat minyak Gumbal Gaharu. Hasil uji kualitas sabun pada kadar air. Hasil uji kadar air berturut-turut pada formula 1 hingga formula 5 yaitu 14,037, 14,081, 14,156, 14,192 dan 14,468% pada gambar 2. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setelah lebih dari hari ke-28 proses angin, semua formulat telah memenuhi syarat SNI sabun mandi padat. Kadar dapat mempengaruhi kelarutan sabun dalam air saat digunakan. Apabila kandungan air pada sabun terlalu tinggi akan menyebabkan sabun mudah menyusut dan tidak nyaman saat digunakan. Kadar air juga dapat mempengaruhi tingkat kekerasan dari sabun padat. Semakin tinggi kadar air sabun maka akan semakin lunak. Sebaiknya semakin rendah kadar air sabun maka sabun akan semakin keras. Menurut Hadiah, kenaikan kadar ini dapat disebabkan oleh penambahan bahan baku yang digunakan seperti kokomit dea, gliserin, aquades hingga air yang digunakan untuk menurunkan natrium hidroksida. Jumlah asam lemak tersabunkan yang diperoleh pada sabun padat minyak astiri serai dapur telah memiliki banyak syarat mutu dari SNI dengan nilai pada formula 1 sampai 5 berturut-turut yaitu 72,9, 71,5, 75,9, 74,8 dan 72,5%.
tabel 4. Menurunnya jumlah asam lemak pada formula 2, 4, dan 5 disebabkan oleh asam lemak yang terikat kuat pada proses penyabunan dengan NaOH, sehingga asam lemak yang berada dalam bentuk bebas lebih sedikit dan menurunkan jumlah asam lemak yang ada dalam sabun. Begitu pula sebaliknya, hubungan antara formulasi sabun dengan kadar asam lemak tersabunkan disajikan pada gambar 3. Asam lemak bebas atau alkali bebas. Uji asam lemak bebas bertujuan untuk mengetahui asam lemak bebas yang berada dalam sampel sabun, tetapi tidak terikat sebagai senyawa natrium ataupun trigliserida atau lemak mineral. Sedangkan alkali bebas menunjukkan banyaknya alkali dalam sabun yang tidak terikat sebagai senyawa. Hasil uji asam lemak bebas pada alkali bebas pada sabun padat minyak astiri serai dapur telah memenuhi syarat SNI pada tabel 4. Lemak tak tersabunkan pada senyawa formula sabun menjadi padat melebihi standar mutu menurut SNI pada tabel 4. Hal ini menunjukkan bahwa lemak netral atau triglycerida pada sabun mandi dapat padat yang tidak bereaksi selama proses penyabunan relatif tinggi, sehingga tidak memenuhi SNI. Fraksi tak tersabunkan ini akan menghambat daya detegrasi sabun. Hasil uji lemak yang tersabunkan dapat dilihat pada gambar 4. Formula 2 menunjukkan kadar lemak tak tersabunkan paling rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada formula 2 reaksi penyabunan berjalan lebih sempurna. Minyak mineral. Sabun yang dihasilkan tidak mengandung minyak mineral pada tabel 4. Ini menunjukkan bahwa pada kelima formula sabun menjadi transparan, lebih astiri, serai dapur tidak terdapat kandungan minyak mineral. Karena pada saat titrasi tidak terjadi emulasi antara air dan minyak yang terjadi dengan tidak adanya kekeruhan. Apabila terdapat minyak mineral pada sabun, maka akan menyebabkan daya emulasi pada sabun menurun. Uji derajat kesamaan pH. Hasil pH sabun pada minyak astiri serai dapur berturut-turut formula 1 sampai 5 yaitu 0,10, 10,3, 10,3, 10,5 dan 10,5 dan 12,0. Tabel 4 dan gambar 5. Sabun dengan formula 1 sampai 4 masih aman digunakan dan bisa diterima karena batas dari pH sabun adalah 9 sampai 11. Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa semakin besar penambahan minyak astiri serai dapur, maka pH sabun semakin besar. Hal ini dimungkinkan minyak astiri yang dihasilkan bersifat basa. Rekapitulasi hasil analisis sabun padat minyak astiri serai dapur dapat dilihat pada tabel 4. Pada tabel 4 terjadi bahwa sabun padat transparan minyak astiri serai dapur menurun standar SNI. Namun pada uji lemak tak tersabunkan belum memenuhi standar dan disimpulkan bahwa formula 2 merupakan formula terbaik dilihat dari keseluruhan hasil analisis, terutamanya minyak tak tersabunkan yang dinilai jauh lebih kecil dibandingkan dengan formula lainnya, sedangkan analisis kualitas selain minyak tak tersabunkan semuanya sesuai dengan standar SNI. Kesimpulan, berdasarkan hasil yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa minyak astiri serai dapur atau Cymbopogus citratus DC berpotensi sebagai penghambat bakteri E. coli dan S. aureus dengan daya hambat kuat. Formula terbaik minyak astiri serai dapur sebagai sabun antibakteri yaitu pada formula 2 dengan daya hambat 21 mm terhadap bakteri E. coli dan 19,416 mm terhadap bakteri S. aureus dengan kadar air sebesar 14,081%. Jumlah asam lemak sebesar 71,5%, kadar alkali sebesar sebanyak 0,134%, lemak tak tersabunkan sebanyak 3,479%, minyak mineral negatif dan pH 10,3. Sabun mandi antibakteri yang dihasilkan pada penelitian ini telah memenuhi persyaratan baku mutu SNI, kecuali fraksi tak tersabunkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedangkan Tua keempat. ini sabun padat ramah lingkungan yang wanginya enak sekali. Berbagai manfaat dan juga khasiat bikin kita jadi lebih sehat. Satu dua. Beli